Shalom teman-teman. Sebelum kita memulai materi yang akan saya sampaikan, kita akan menaikkan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Kau begitu baik bagi kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Sekiranya Tuhan mengampuni hamba untuk menjelaskan materi yang teman-teman hamba juga belajar, Tuhan, biar apa yang disampaikan boleh teman-teman hamba pahami dan mengerti Tuhan dan mau mengaplikasikannya demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekali lagi shalom teman-teman. Saya teman-teman akan membawakan materi yang sudah ada teman-teman di depan teman-teman mengenai poin besar, tema besar kita pada sore hari ini teman-teman, mengenai ada dua tujuan utama dari pelatihan dalam pemuridan. Sekali lagi teman-teman, ada dua tujuan utama dari pelatihan dalam pemuridan. Apa sih dua tujuan utama dari pelatihan dalam pemuridan ini? Mari kita lihat teman-teman lebih jauh dalam poin-poin di bawah ini teman-teman. Poin yang pertama teman-teman, itu isi topiknya mengenai menuntun orang Kristen mencapai kedewasaan yang rohani. Sekali lagi teman-teman, menuntun orang Kristen untuk mencapai kedewasaan yang rohani. Jadi di situ kita akan belajar bagaimana kedewasaan orang Kristen, kedewasaan kedewasaan rohani orang Kristen maksud saya, itu akan dilihat pada materi yang akan saya sampaikan nanti. Yang kedua teman-teman, poin yang kedua mengenai pengadaan secara rohani melalui reproduksi. Oke teman-teman, dari poin ini saya akan sampaikan. Next, dalam di bawah topik teman-teman, poinnya menuntun orang untuk mencapai kedewasaan secara rohani. Sekali lagi, menuntun orang untuk mencapai kedewasaan rohani. Jadi mencapai kedewasaan yang rohani itu seperti apa sih teman-teman? Mari kita lihat teman-teman. Kedewasaan yang rohani tidak dapat secara otomatis seiring dengan bertambahnya usia. Jadi di sini teman-teman, dari kalimat ini, kedewasaan rohani tidak dapat secara otomatis seiring dengan bertambahnya usia. Jadi tidak menutup kemungkinan kita bertambahnya usia. Jadi di situ psikis, psikologi kita, sudut pandang kita menjadi bertambah teman-teman. Nah, itu salah teman-teman. Ketika kita bertambah usia, maka kita juga harus diisi dengan pengetahuan dan pengalaman teman-teman. Jadi pengetahuan sangat perlu ketika seseorang menjadi seorang yang dewasa secara rohani. Dan yang kedua, pengalaman teman-teman. Oke, next. Kedewasaan rohani merupakan pertumbuhan iman berdasarkan ketaatan dalam mengikuti ajaran yang benar tentang pemuridan Alkitabiah. Berdasarkan ketaatan dalam mengikuti ajaran yang benar tentang pemuridan yang Alkitabiah. Jadi ketika kita menjadi orang yang dewasa secara rohani, kita juga harus patuh dengan ajaran yang benar sesuai dengan sesuatu yang Alkitabiah. Maksud saya sesuai dengan ajaran yang Alkitabiah. Next teman-teman. Oke, lanjut. Pengadaan secara rohani melalui reproduksi. Sekali lagi, pengadaan secara rohani melalui reproduksi. Kita dapat melihat dari figur pribadi Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Tokoh utama dalam pemuridan memanggil ke-12 muridnya dengan tujuan untuk melihat mereka mampu bereproduksi. Jadi di situ waktu pelayanannya Tuhan Yesus teman-teman, kita tahu bahwa dalam pelayanannya ia memanggil 12 muridnya teman-teman. Itu ada dalam kitab-kitab PB teman-teman, kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu berbicara tentang Tuhan memanggil ke-12 murid. Jadi situ apa sih tujuan memanggil Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid? Jadi di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus melatih mereka untuk
mencapai suatu titik di mana mereka dapat melanjutkan dan menyampaikan ajarannya teman-teman di bumi dengan bantuan Roh Kudus. Jadi ketika Tuhan mempercayakan mereka untuk melakukan ajaran yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus juga meminta kepada mereka agar mereka memohon pertolongan Roh Kudus agar ketika mereka menyampaikan ajaran yang sudah disampaikan Tuhan Yesus, Roh Kudus boleh membantu mereka sehingga mereka mampu untuk melakukannya teman-teman. Oke, next, reproduksi dan pengadaan secara rohani dapat dilaksanakan bila murid mampu menyatakan kualitas dari kehidupannya di dalam Kristus kepada orang lain. Itu kita bisa lihat tertulis dalam Matius pasal 4 ayat 19 dan Yohanes pasal 17 ayat 4. Next, ciri-ciri kedewasaan rohani. Apa sih ciri-ciri kedewasaan rohani teman-teman? Mari kita lihat dalam poin yang pertama, memiliki persekutuan yang erat dengan Yesus Kristus. Tertulis dalam Galatia 2 ayat 20. Persekutuan yang dimaksud di sini adalah teman-teman ketika kita melibatkan diri kita untuk berada dalam perkumpulan ibadah. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang solid tentang kebenaran Alkitab. Memiliki pengetahuan yang solid tentang kebenaran Alkitab. Dan yang ketiga, stabilitas stabil dan konsisten dalam menjaga kudusan hidup baik di hadapan Allah maupun manusia. Jadi antara kudus harus sinkron antara Allah dan manusia teman-teman, stabil dan konsisten. Oke, yang keempat, memiliki buah-buah roh. Galatia 5 pasal 22 ayat 23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri teman-teman. Oke, yang berikut, punya keinginan yang tulus untuk melayani orang lain. Jadi ketika kita dewasa secara rohani, kita mampu untuk berinisiatif untuk tulus melayani orang lain. Yang berikut, menghasilkan buah-buah dalam pelayanan. Itu buah-buah tadi yang sudah disampaikan teman-teman dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Dan yang terakhir, poinnya apa teman-teman? Punya standar hidup yang jelas untuk melayani Tuhan. Jadi maksud saya kita punya standar hidup yang jelas untuk melayani Tuhan. Jadi di situ motivasi apa sih kita untuk melayani Tuhan teman-teman? Itu tergantung pribadi kita ya masing-masing teman-teman. Oke, next. Oke teman-teman, yang berikut muncul pertanyaan baru teman-teman. Mengapa kita harus menjadi dewasa secara rohani? Sekali lagi teman-teman, mengapa kita harus menjadi dewasa secara rohani? Kalau saya bawa dalam aksen Kupang teman-teman, buat apa menjadi dewasa secara rohani teman-teman? Mari kita lihat poin yang pertama teman-teman. Karena dewasa dalam Kristus merupakan tahapan rohani yang diharapkan bagi semua orang Kristen. Itu kita bisa lihat dengan jelas teman-teman, tertulis dalam Ibrani pasal 5 ayat 12 dan Kolose pasal 1 ayat 28. Yang kedua, karena tanpa kedewasaan rohani tidak ada kepemimpinan. Sekali lagi, karena tanpa kedewasaan rohani tidak ada kepemimpinan. Jadi ketika kita tidak memiliki suatu kedewasaan baik psikis maupun hati kita ataupun perbuatan aplikasi apapun itu sesuai dengan penerapan kehidupan kita teman-teman, kalau kita tidak rohani teman-teman, maka figur kepemimpinan yang dipercayakan sungguh pasti tidak ada teman-teman. Yang pada dasarnya, lanjut teman-teman, yang pada dasarnya penting bagi gereja Kristus untuk semakin bertumbuh dan memenuhi amanat agung. Jadi di sini teman-teman, figur kepemimpinan maksud saya sebenarnya dapat ditentukan dari di mana kedewasaan rohaninya teman-teman. Jadi tingkat kedewasaan rohaninya dapat mengukur apakah dia mampu dipercayakan menjadi seorang pemimpin. Dan yang ketiga, dengan adanya kedewasaan rohani, seorang dapat menceritakan Yesus kepada dunia. Sekali lagi, poin yang terakhir, dengan adanya kedewasaan rohani, seseorang dapat menceritakan Yesus kepada dunia. Next teman-teman,
Ada beberapa contoh tentang pengadaan secara rohani melalui reproduksi. Sekali lagi teman-teman, ada beberapa contoh tentang pengadaan secara rohani melalui reproduksi. Apa sih pengadaan secara rohani melalui reproduksi ini teman-teman? Kita bisa lihat dalam poin yang pertama. Yesus mendidik para rasul. Para rasul melatih jemaat mula-mula di antaranya Filipus, dan Filipus membawa orang-orang Ethiopia kepada Kristus. Itu sudah Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 dan Kisah para rasul pasal 8 ayat 26 sampai 39. Jadi di sini teman-teman, Yesus mendidik para rasul melatih jemaat mula-mula di antaranya Filipus membawa orang-orang Ethiopia kepada Kristus. Jadi di sini seperti tongkat estafet yang dipercayakan kepada para rasul, itu adalah didikan dari Tuhan Yesus sebagai juru selamat sendiri untuk mendidik para rasul. Bertujuannya teman-teman untuk membawa jemaat mula-mula di antaranya Filipus dan Filipus teman-teman di sini. Untuk tujuannya apa sih teman-teman? Untuk endingnya membawa orang-orang Ethiopia menuju pada iman mereka teman-teman, percaya kepada Yesus. Oke, kedua adalah Paulus melatih Silvanus dan Timotius. Selanjutnya mereka ditiru oleh jemaat dan Makedonia dan Asia, tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 sampai 8. Jadi istilahnya teman-teman ada generasi lanjutan. Jadi di sini tujuannya mengapa sih Paulus melatih Silvanus? Itu sama seperti ketika Tuhan Yesus mendidik para rasul untuk mempercayakan jemaat mula-mula teman-teman. Next. Oke. Endingnya teman-teman pada kesimpulan. Dari semua penjelasan di atas teman-teman dapat disimpulkan bahwa menjadi orang Kristen yang dewasa secara rohani dibutuhkan kerja keras teman-teman. Kerja keras kita, ajaran kerja keras kita melalui apa? Ketaatan dalam mengikuti setiap ajaran yang benar. Ajaran yang benar itu apa teman-teman? Ya kita lihat teman-teman, kembali pada Alkitab sendiri. Memiliki hati yang selalu mau belajar dan bertumbuh. Jangan biarkan dunia membentuk kita, tetapi biarlah Tuhan yang membentuk kita menjadi seorang Kristen yang dewasa. Dengan kedewasaan secara rohani, kita bukan hanya semakin kuat dan setia, melainkan juga dapat membantu orang lain mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Oke, sekian dari penjelasan saya, teman-teman. God bless you. Oke teman-teman, dari ending materi ini semua sudah kita pelajari. Saya mengambil sebuah pesan moral teman-teman. Ketika kita mendapatkan materi semua teman-teman menyangkut dengan kedewasaan secara rohani, lalu pengadaan secara rohani melalui ciri-ciri kedewasaan rohani. Mengapa kita harus dewasa rohani? Jadi itu semua teman-teman tergantung dari pribadi kita sendiri teman-teman. Jadi kita di sini wajib dituntut oleh Tuhan dalam amanat agar teman-teman yang sudah disampaikan tadi. Apakah kita mau melanjutkan tongkat estafet yang sudah Tuhan percayakan kepada kita untuk menuntut orang-orang menjadi manusia baru? Manusia baru yang maksud saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat teman-teman. Jadi di sini teman-teman, memang ini susah teman-teman, suatu tantangan yang berat, baik saya secara pribadi maupun menurut sudut pandang teman-teman. Tapi teman-teman, di sini kita tahu kita punya Tuhan yang hebat teman-teman. Kita punya Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu, bahkan di luar dari sudut pandang kita, di luar dari kemampuan kita. Tuhan sudah bisa melampaui apa yang kita terpikirkan teman-teman. Tapi di sini ditentukan dari seberapa besar iman kita mau menjalani amanat agung, mau menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani untuk membawa orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin itu saja pesan moral dari saya teman-teman. Sekian,
Dan terima kasih teman-teman. Mari kita tutup dengan doa teman-teman. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan Tuhan, buat materi yang sudah hamba sampaikan tadi Tuhan. Jujur Tuhan, hamba penuh dengan keterbatasan Tuhan, hamba penuh dengan semua keberosaan. Karena itu Tuhan, sekiranya apa yang sudah hamba sampaikan dalam materi ini Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang mau bekerja melalui penyertaan Roh Kudus Tuhan, membuka sumpanan teman-teman, membuka hikmat mereka Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, agar mereka boleh melakukan, mengaplikasikannya sesuai dengan apa yang sudah hamba sampaikan dalam materi tadi Tuhan, agar itu semata-mata demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Allah buat semuanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Amin.